Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Renaldi Stanza yang akrab disapa Ronald. Kali ini tetap dalam program WC Mami, Wadah Celoteh Masyarakat Milenial. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang baru-baru ini, baru kemarin ya, itu terpilih. Terpilih sebagai apa? Kita ulik dan kita cerita sebanyak-banyaknya. Siapa dia? Pak Saban. Assalamualaikum Pak Saban. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ihsan. Alhamdulillah. Tadi naik apa ke sini, Pak? Mobil. Naik mobil? Wah, gue kira naik pesawat tadi. Aduh, secara kita tak kati ya, airport di sini. Nah, ini Pak Saban. Ya. Mungkin kawan-kawan milenial di rumah ataupun dimanapun berada pengen tahu nih, ya kan? Informasinya Pak Saban ini sudah terpilih menjadi Ketua PCM Kecamatan Kayagung secara aklamasi pula. Ini lebih istimewa ya. Bisa dijelaskan tidak Pak Saban, apa sih itu PCM? Oke. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kemarin memang digelar musyawarah cabang pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Kayagung. Alhamdulillah kemarin setelah melalui proses kita terpilih secara aklamasi. Ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang sebelumnya. Alhamdulillah dihadiri oleh Ketua PWM, pengurus wilayah Muhammadiyah Sumsel, kemudian Ketua RDM, Ketua PDM, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Agung Komering Ilir, kemudian pengurus-pengurus PWM yang lain. Dan alhamdulillah juga kepengurusan sebelumnya juga sudah hadir Pak Sudirman selaku Ketua PCM sebelumnya. Berikut beberapa anggota. Alhamdulillah kemarin begitu antusias, banyak memberikan dukungan. Dan karena ini adalah amanah, ya saya akan menerima amanah ini dengan baik. Tapi kami kemarin berpesan bahwasanya amanah ini tentunya tidak bisa didukung oleh satu atau dua orang. Tapi kemajuan organisasi ini adalah kemajuan semua anggota. Artinya mari kita bergerak bersama untuk Islam berkemajuan. Sesuai dengan Muhammadiyah untuk syiar marga organisasi. Nah, Pak Saban, mungkin kawan-kawan milenial juga pengen tahu nih, setelah Pak Saban terpilih secara aklamasi memimpin PCM Kecamatan Kayagung, itu apa sih visi dan misinya atau 100 hari program 100 hari ke depannya? Silakan disampaikan. Jadi kami tadi barusan rapat setelah sebelumnya kami menyusun ke pengurusan, ya kan, pengurusan inti. Dan tadi barusan saja menggelar rapat, ada beberapa program, diantaranya program skala prioritas, pendek, menengah, dan jangka panjang. Tapi untuk sementara ini kami akan memprioritaskan untuk penguatan ekonomi keumatan. Jadi bagaimana organisasi ini bisa hidup. Karena alhamdulillah di kepengurusan PCM ini banyak pengurus yang berlatar belakang usaha. Nah, dengan demikian kami yakin inilah awal untuk organisasi ini lebih besar lagi. Nah, kemudian untuk yang menengah, seperti biasa kita akan, karena ini eranya sekarang era digitalisasi, maka tentu kita akan dakwah atau syiar melalui era digitalisasi dengan live streaming, medsos, website, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong masalah medsos nih, medsosnya sudah disiapin belum? Insyaallah dalam waktu dekat kita ada bidang khusus yang menanganinya, bidang dokumentasi dan publikasi. Ada Kang Aceng juga gitu kan, semua orang juga tahu gitu kan siapa beliau, dan mereka akan menangani langsung untuk admin dan akunnya. Jadi banyak begitu program-program PCM yang akan kita siarkan di sana. Nah, tadi aku dengar ya, karena aku tadi meluk dengar juga rapat tadi, itu ada informasi bahwasanya PCM Kayagung ini pengen merambah ke dunia usaha atau pengen menghidupkan ekonomi umat. Nah, ini salah satunya ada program ayam potong atau apa tadi? Bisa dijelaskan itu? Iya, karena ini baru program, karena ada teman kita yang sudah sebelumnya memiliki pengalaman di bidang itu. Beliau adalah Pak Wijan, Pak Wijan, dan sekarang beliau buka usaha ayam geprek. Nah, beliau ingin merambah, ada yang lebih besar lagi dan ingin dikolaborasikan dengan Muhammadiyah. Gitu Pak ya. Tapi ini akan kita percepat, kita akan minta fatwa, akan minta pendapat dari ahli ekonomi yang ada di Muhammadiyah untuk pengurus wilayah
Muhammadiyah Sumatera Selatan. Nah ini Pak, kalau tadinya kan mungkin kawan-kawan yang tergabung di PCM Kayu Agung itu berlatar belakang pengusaha ya, dan juga mereka secara konvensional. Nah ada nggak ini niat dari PCM Kayu Agung untuk mendigitalisasi usaha-usaha mereka itu, sehingga mereka tidak lagi secara konvensional melainkan melalui digitalisasi tadi. Ada tidak itu Pak? Itu merupakan salah satu program andalan juga Pak. Jadi program andalan juga. Jadi kita tidak hanya program dari PCM untuk anggota saja, tapi kita juga bisa masyarakat nanti bergabung kalau ingin marketnya sama-sama. Ayo kita sama-sama melalui medsosnya, melalui pantun Facebook, Instagram, atau live streaming lainnya. Kita sama-sama, karena memang sekarang kan eranya era digital. Jadi perlu untuk menjangkau itu. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya kawan-kawan di PCM juga akan membuat aplikasi e-commerce untuk menjangkau para kaum milenial, pemuda-pemuda yang kawan-kawan milenial ini untuk bisa berinteraksi, baik itu untuk belanja ataupun untuk informasi-informasi terkait dengan PCM. Iya, betul sekali. Jadi kita nanti para kaum milenial bisa berkolaborasi ya kan. Jika mereka memiliki usaha, mereka bisa sharing juga dengan Muhammadiyah, dengan kami, dengan ada tim khusus nanti yang membidanginya, dan kita akan bersama-sama baik dalam pemasarannya, mungkin pengelolaannya atau manajemennya. Jadi ekonomi kerakyatan umat itu bukan hanya Muhammadiyah saja yang punya, tapi juga bisa dinikmati atau bisa dirasakan oleh kaum milenial dan masyarakat lain. Mantap. Sebuah program yang sangat visioner. Dan mudah-mudahan program-program ini bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan. Nah ke Pak Iksan, nah ini kita kenalan dulu nih. Pak Iksan ini di PDM ya, PCM ya? Di PCM ya? Di PCM itu sebagai apa Pak? Penasihat PCM. Nah kita tanya dengan penasihat PCM, apa sih support system yang dilakukan oleh penasihat PCM Pak Iksan ini kepada ketua terpilih? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi Musyab yang kemarin yang kita laksanakan hari Sabtu tanggal 23 Desember itu mengambil tema berkontribusi mewujudkan Kota Kayu Agung yang membahagiakan dan berkemajuan. Jadi saya kira pengurus cabang Muhammadiyah yang terpilih bisa lihat memang figur-figur yang memang punya potensi untuk bisa membahagiakan dan berkemajuan. Amin. Karena saya lihat memang betul yang disampaikan oleh Pak Sakban, Ketua PCM terpilih, bahwa memang banyak unsur pengusaha di dalam PCM ini yang memang pengusaha-pengusaha muslim kan, artinya mereka juga punya visi untuk memajukan ekonomi umat ini dan kuat sekali wiroh ya, keinginan, semangat yang kuat untuk menjadikan umat ini kuat dari sisi ekonomi. Jadi saya kira program-program kerja yang sudah disampaikan itu sangat potensial sekali menjadikan nanti masyarakat Kayu Agung ini lebih simpatik dengan persyarikatan. Kemudian juga sekaligus bisa memberdayakan ekonomi umat yang sedang lemah ini kan. Nah, tentunya ini perlu kolaborasi semua pihak, semua unsur. Makanya tadi saya juga senang kalau memang berkonsultasi juga dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, termasuk pimpinan daerah Muhammadiyah, untuk supaya ada nanti penetrasi lah terhadap bagaimana merealisasikan program ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian juga kita juga mengingatkan supaya kita tidak lupa, karena Muhammadiyah itu adalah salah satu tujuannya itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jika kita upayakan pengetahuan, kemudian pemahaman terhadap Islam melalui organisasi Muhammadiyah, makanya dilakukan semacam pembinaan kegiatan pengajian baik itu mingguan atau bulanan. Nah itu dalam rangka untuk meningkatkan ruh keislaman maupun ruh kemuhammadiyahan, sehingga pengetahuan tentang Muhammadiyah lebih meningkat lagi, kemudian bisa terwujudkan ya dalam bentuk aksi-aksi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu harapan dan saran kita sebagai penasihat PCM. Jadi sudah bisa dilakukan. Sembari membangun ekonomi, sembari berdakwah. Pribadi-pribadi di.
Wah, luar biasa sekali kawan-kawan milenial. Jadi sembari menguatkan ekonomi di internal, ya secara keanggotaan, beliau juga pengen punya misi untuk kembali menguatkan ruh, ruh keislaman dengan jalan dakwah, tausiah dan segala macam. Nah, ini luar biasa sekali. Kembali ke Pak Sakban. Pak Sakban, harapannya nih setelah terpilih, apa yang bakal dibangun untuk PCM ini? Kalau tadi kan visi misi nih, nah untuk langkah konkret yang awal ini, apalah yang bakal dibangun supaya menghidupkan organisasi lagi? Oke. Jadi selain penguatan ekonomi yang kita sampaikan tadi, kita tak kalah pentingnya adalah menghidupkan organisasi itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, di Kayagung ini kan ada 25 desa dan kelurahan, artinya 25 ranting. Kemarin sudah kita cek, kita juga akan memanggil kembali atau merestrukturisasi kembali tentang kepengurusan yang ada. Jadi yang kurang kita benahi, yang sudah ada kita lanjutkan. Untuk nantinya apa yang dikatakan Pak Santi benar, supaya ini lebih kuat, supaya mereka bisa ikut bersama-sama menikmati program penguatan ekonomi, termasuk penguatan mental atau penguatan rohania, dengan pengajian, dengan bantuan sosial, dengan kepedulian sosial, dan lain-lain. Jadi akan lebih hidup bukan saja dari pengurus yang bapaknya, tapi ibu-ibunya juga Aisyah. Kemudian kita juga nanti akan menghidupkan ortom-ortom seperti Tapak Suci, mungkin yang lain-lainnya. Dan kami punya mimpi agar kiranya Muhammadiyah ini yang ada di Oki, yang di Kayagung khususnya, tidak hanya sebatas formalitas saja, tapi kita juga seperti memiliki mimpi seperti yang di Sumsel dan Nasional. Misalnya, sebagaimana kita ketahui, masyarakat Muhammadiyah kan punya rumah sakit, Muhammadiyah punya masjid, Malaysia punya pendidikan. Nah, kita pun ke depannya memiliki mimpi. Alhamdulillah pada era tahun ini kan, beberapa tahun yang lalu kita sudah memiliki rumah dakwah sendiri yang beralamat di Jalan Bagus Keraton di ini. Luar biasa. Jadi kawan-kawan milenial yang ingin ikut bergabung dalam organisasi ini atau pengen cari tahu nih informasinya seperti apa, nah nanti kita akan buat medsosnya, nanti akan disebar melalui Cimut TV. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih atas undangan podcast ini, dan kami mengajak kepada masyarakat Kayagung, baik para pemudanya, kaum milenialnya, untuk bersama-sama mengikuti organisasi Muhammadiyah. Kita mari belajar bersama untuk belajar penguatan ekonomi maupun organisasi-organisasi lainnya. Kalau kita tidak pernah diskusi, kalau kita tidak pernah sharing, kita tentu tidak pernah tahu satu sama yang lain. Maka kami ngajak interaktif untuk ngobrol bersama, maju bersama sesuai dengan mutu Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan. Amin. Baik, Sat. Ya sebetulnya simpel aja. Kita mulai dari kita dulu, kita dari diri kita sendiri. Kita mulai dari program yang sederhana dulu, yang kecil-kecil dulu. Kemudian kita mulai sekarang juga. Jadi jangan ditunda. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diprogramkan, kita laksanakan. Ketika nanti ada permasalahan, ya kita hadapi bersama. Saya yakin kalau bersama kita pasti bisa. Nah, itu. Oke, sekian dulu kawan-kawan milenial. Saksikan terus program WC Mami, Wadah Celoteh Masyarakat Milenial, yang lebih menarik lagi, banyak program-program menarik seputar kehidupan sehari-hari, seputar politik, bahkan ekonomi juga ada. Sekian, terima kasih. WC Mami, Wadah Celoteh Masyarakat Milenial. Saatnya yang muda bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.